Selamat berjumpa dalam seri pembelajaran elektrodinamika. Pada video sebelumnya kita telah mendapatkan persamaan Linert-Wieser, yaitu potensial skalar dan potensial vektor di sekitar partikel bermuatan yang bergerak. Pada kesempatan ini saya Heri Purwanto akan menguraikan bagaimana medan listrik dan medan magnetnya. Untuk itu, perhatikan uraian berikut ini. Marilah kita perhatikan kembali potensial Linert-Wieser berikut ini, yang mana dari dua persamaan ini dapat ditentukan medan listrik dan medan magnet dengan rumus transformasi berikut ini. Kemudian ini adalah titik di mana medan dievaluasi terhadap posisi tanggap atau posisi tertunda. Panjang R ini merupakan jarak yang ditempuh oleh medan ketika dipancarkan pada saat TR sampai posisi diterima pada saat T. Jarak ini dapat dinyatakan seperti berikut. Kemudian V di sini adalah kecepatan partikel pada posisi tanggap, yaitu di sini, yang dinyatakan dengan WR dot. Untuk menentukan medan listrik, kita mulai dengan menghitung gradien potensial skalar. Dari sini telah didiferensialkan seper RC min R dot V ini terhadap ruang R, yaitu minus 1 per RC min R dot V kuadrat, gradien dari RC min R dot V. Dari rumus ini, kita harus menghitung gradien RC dan gradien R dot V. Gradien RC adalah C gradien R, yang mana gradien R adalah seperti ini. Gradien ini dilakukan terhadap ruang XYZ. Kita tahu bahwa T ini tidak bergantung terhadap ruang, sedang TR ini merupakan fungsi ruang, sehingga gradien T di sini adalah 0 dan gradien R ini hanya terhadap TR. Bagaimana dengan gradien dari R dot V? Untuk gradien R dot V ini uraiannya cukup panjang sehingga disajikan dalam video tersendiri, yang mana hasilnya adalah seperti berikut. A di sini adalah percepatan dV dt. Dengan demikian, gradien potensial skalar V dapat dinyatakan dengan rumusan seperti ini. Selanjutnya, bagaimana dengan gradien TR ini? Ini juga perlu uraian lebih lanjut yang disampaikan pada video yang lain, yang mana dari uraian tersebut didapatkan bahwa gradien TR adalah seperti berikut ini. Jika gradien TR ini disubstitusikan ke sini, maka gradien V ini menjadi seperti ini. Dengan prosedur yang sama, diferensial A terhadap T ini menghasilkan persamaan seperti berikut. Dari dua persamaan ini, kita dapat menentukan medan listrik E dengan transformasi ini, sehingga di sini apabila minus gradien V dan minus dAdt ini kita jumlahkan, maka suku pertama ini saling meniadakan, menyisakan RA per C, kita dapatkan ini. Sedangkan suku yang kedua ini, jika kita jumlahkan, kita mendapatkan ini. Dengan menetapkan U sama dengan CR min V, suku pertama ini dapat dituliskan sebagai berikut, yang mana di sini R dot ini dikeluarkan dari tanda kurung, sebagai konsekuensinya menambah vektor satuan R di sini. Dan suku kedua ini dapat dinyatakan seperti berikut, yang mana di sini R per C ini dikeluarkan dari tanda kurung, sebagai konsekuensinya di sini menjadi C R satuan. Dengan demikian, E dapat dituliskan seperti berikut.
Dengan mengeluarkan minus R per C dari tanda kurung ini, persamaan ini dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Yang mana di sini tanda negatif ini telah berubah menjadi positif. Dengan menggunakan rumus ABC, maka suku yang terakhir ini dapat dinyatakan dengan ini, R cross U cross A. Sehingga perumusan untuk E menjadi seperti berikut. Selanjutnya menentukan medan magnet P. Untuk mendapatkan perumusan medan magnet, kembali kita perhatikan persamaan Lennard-Wieset. Di sini rotasi A dapat dinyatakan seperti berikut. Yang mana V besar ini adalah potensial yang merupakan fungsi skalar, dan V kecil ini adalah kecepatan yang merupakan fungsi vektor. Sehingga di sini rotasinya adalah fungsi skalar rotasi fungsi vektor dikurangi fungsi vektor cross gradien fungsi skalar. Perumusan ini dapat dicek di analisis vektor. Sebelumnya kita telah mendapatkan bahwa rotasi V ini sama dengan minus A cross gradien TR, yang mana gradien TR ini adalah seperti berikut ini. Dengan demikian, rotasi V ini dapat dinyatakan seperti berikut. Yang mana di sini telah digunakan U sama dengan CR satuan dikurangi V yang telah didefinisikan sebelumnya. Sebelumnya juga telah didapatkan gradien V, yaitu seperti ini. Dengan demikian, rotasi A ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. Yang mana suku pertama ini adalah potensial V ini dikalikan rotasi V ini. Sedangkan suku kedua ini adalah V cross gradien V ini. Persamaan ini dapat disusun ulang menjadi seperti berikut. Yang mana di sini R.U pangkat 3 ini dikeluarkan dari tanda kurung, sehingga untuk suku pertama ini kita menambah satu R.U di atas. Dengan mengeluarkan minus vektor R ini dari tanda kurung, persamaan ini dapat dituliskan menjadi seperti berikut. Suku pertama ini diperoleh dari suku keempat ini. Jadi kalau operasi ini dibalik, maka ini menjadi negatif. Suku kedua ini diperoleh dari suku ketiga ini, yang mana di sini R dan V ini posisinya dipertukarkan, mengingat bahwa R.A ini adalah merupakan suatu skalar. Sedangkan suku ketiga ini diperoleh dari suku pertama ini dengan membalik operasi cross ini, sehingga ini menjadi negatif. Dengan memperhatikan definisi vektor U, R cross U dapat dinyatakan minus R cross V, sehingga R cross V ini dapat diganti dengan minus R cross U. Dengan demikian, rotasi A ini dapat dinyatakan seperti berikut. Yang mana di sini V pada suku pertama dan kedua diganti dengan minus U. Jadi ini kita punya R cross V di sini. Kalau R cross V ini diganti dengan minus R cross U, maka di sini R cross-nya di luar, maka V-nya berubah menjadi U. Dengan menggunakan rumus ABC kembali, maka dua suku terakhir ini dapat dinyatakan dengan R cross U cross A. Inilah rotasi A yang tidak lain adalah medan magnet B. Dengan mengingat E yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu ini, maka medan magnet B dapat dinyatakan dengan perumusan seperti berikut. Inilah medan listrik dan medan magnet di sekeliling partikel bermuatan yang bergerak. Ini berarti partikel bermuatan yang bergerak memancarkan medan listrik dan medan magnet di sekelilingnya ini. R satuan ini menunjukkan arah radiasinya.
yaitu arahnya bisa kemana saja atau ke segala arah. Arah medan magnet B ini tegak lurus R1-an dan juga tegak lurus medan listrik E, sehingga penjalaran gelombang ini dapat digambarkan seperti berikut. Inilah yang dikenal dengan gelombang elektromagnetik. Dengan demikian, partikel bermuatan yang bergerak memancarkan gelombang elektromagnetik yang menjalar ke segala arah. Demikian uraian tentang medan listrik dan medan magnet di sekitar partikel bermuatan yang bergerak. Saya Heru Purwanto. Selamat belajar, merdeka belajar.